Hai, jumpa lagi dengan saya Kartini So. Apa kabar Dalton? ML kemarin kamu di mana? ML, making love, mati lampu making love. Mau anak-anak Mobile Legend, kan pemerintah mati lampu, orang tuanya making love. Enggak, yang saya bahas yang positif-positif. Mati lampu. Waktu mati lampu beberapa hari yang lalu kamu di mana? Pas mati lampu, saya lagi badminton. Jadi mukul bolanya datang hilang. Iya, beneran lagi badminton? Iya. Jadi itu satu ruang tiba-tiba histeris nggak? Biasa sih, tapi nggak bisa pulang, hujan lebat. Oh iya. Jadi udah mati lampu, hujan lebat. Oh saat itu lagi hujan lebat, mati lampu lagi? Iya, mati lampu duluan, baru hujan lebat. Maklum aku tanya, karena aku tidak berada di luar. Aku berada di tempat yang terang, terus dingin lagi. Yaitu di mana? Di rumah sakit. Jadi saya nggak tahu kondisi di luar beneran. Makanya waktu bahas di grup, loh ini kenapa pada heboh? Ternyata di luar itu udah gelap gulita. Hai, itu semua orang tidak perkirakan ya bisa terjadi hal yang demikian tiba-tiba. Cuman aku merasa dari sisi yang mati lampu memang pasti banyak yang komplain. Tapi mungkin ada sisi-sisi tertentu yang orang itu senang. Contohnya siapa? Yang jual genset. Nah itu tiba-tiba Jalan Pandu dan sekitarnya itu tiba-tiba rame. Terus hotel, penginapan, ya di mana tempat yang ada. Oh satu lagi kafe. Jadi kafe yang selama ini mungkin terkesan sepi atau gimana, begitu mati lampu, orang pada nggak bisanya betah di rumah. Semua pada keluar, entah ke hotel lah, entah kemana lah. Jadi hal-hal lain tiba-tiba meledak. Satu lagi, penyeludupan narkoba. Kalau ini nggak tahu ya, aku nggak tahu. Nunggu momennya, tuh mati satu kontainer lewat. Lewat gitu ya. Kayak mendadak. Memang kalau dia selalu out of the box. Ya, kalau saya mau menyeludup narkoba, saya nunggu mati lampu dan hujan lebat. Oh itu momen yang paling tepat ya? Tepat. Kalau mau ML juga gitu. Kamu nunggu hujan lebat, kamu di jalan dalam mobil, nggak ada polisi. Jangan diikuti. Tiba-tiba polisi dengar juga, polisi jadi apa loh? Walaupun polisi tahu ada yang ML di dalam mobil pas hujan lebat, polisi pun nggak mau datang nangkap. Males. Kenapa? Hujan. Karena dia kehujanan. Iya, males. Nah, biarin aja lah. Memang engkau selalu di luar nalar. Jadi ingat ya, orang yang selamat ML di mobil adalah orang yang menguasai cuaca. Dia tahu mau hujan. Jadi yang kita bahas hari ini bukan masalah itu loh. Kok jadi itu pula kamu bahas? Oke, yang mau dibahas adalah anak-anak Gen Alpha begitu mati lampu itu mereka itu ribut apa? Ribut cari wifi. Sebenarnya mereka nggak ribut makan atau apa loh. Mereka ribut wifi. Nah sebegitu ketergantungan anak Gen Alpha terhadap gadget, terhadap wifi, itu kalau dipikir lebih jauh lagi, seandainya blackout selama satu waktu, wow, apa yang akan terjadi dengan anak-anak Gen Alpha? Ini sudah banyak di TV-TV, di film. Anak yang kerjanya main game itu kalau jaringan terputus mereka akan panik. Nah, itulah yang akan dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang akan menyerang. Jadi peperangan itu terjadi sebulan sebelum peperangan terjadi. Mereka akan memutuskan telekomunikasi, jaringan infrastruktur, ya mati lampu, tidak ada air, tidak ada sinyal. Dalam 1 bulan mereka akan memutus itu semua. Tujuannya supaya kalian ribut. Jadi di dalam negara itu masing-masing orang membentuk kelompok perang, ya civil war. Setelah semua hancur, baru negara lain masuk. Penyerang Masuk. baru masuk. Nah, lebih gampang untuk memberesi kalian. Kenapa? Karena dalam udah hancur. goyah. Ya. So untuk menanggulangi masalah ini, saya bermimpi akan buat akademi di mana anak-anak jangan cuma di rumah main game. Kamu akan di-train untuk survival skill. Kalau tidak ada lampu, tidak ada sinyal dalam 1 bulan, kamu mau ngapain di rumah?
Apa yang bisa kamu kontribusi ke komunitas? Mengapa? Jika terjadi sedemikian rupa, mati lampu selama sebulan, orang yang punya skill, ya, juru masak, dokter, ahli gizi, tukang kayu, montir listrik, mereka akan bersinar, mereka akan bermanfaat. Sedangkan anak kamu yang di rumah duduk tidak tahu apa-apa, kerjanya makan, tidur, main game, akan dikucilkan dari komunitas. Nah, itu bahaya. Karena dianggap jadi beban. Jadi sebelum itu terjadi, bekali anak Anda dengan skill yang real, life skill. Jangan sampai dia tidak bisa. Nah, research di Cina, 70% anak yang sukses itu adalah anak yang tahu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Oh iya? Pekerjaan rumah tangga kan yang simple-simple, Ya. ngepel, cuci baju, itu kan pekerjaan rumah tangga. Kamu pikir simple. Sekarang kamu di rumah suruh anak kamu langsung kerjakan. Tidak akan bisa. Karena mereka tidak tahu caranya. Iya. Simple, tapi itu menunjukkan disiplin dan tanggung jawab. Oke. Jadi bagi kita mungkin menganggap, itu kan pekerjaan yang sangat-sangat sepele. Itu bukan sepele. Itu pekerjaan yang kamu anggap tidak berharga, malu mengerjakan rumah tangga. Sebenarnya tidak sepele. Ya, anak sekarang suruh muntah, nggak tahu caranya. Oke, kalau ada nenek kamu muntah, cucunya ngelap, nggak tahu caranya. Kamu mau pakai kain dulu, pakai tisu basah, nggak tahu. Kan? Iya Orang dulu tahu, pakai pasir dulu. Pasir dulu taruh, baru angkat. Muntah, baru disapu, baru dipel. Jadi banyak sekali yang kita tidak tahu karena kita tidak peduli. Ya, karena keadaan sih, kalau menurut saya bukan anak-anak ini malas atau gimana, tapi karena memang dia lahir, semua sudah tersedia. Salah orang tua. Oh, salah orang Jadi tua. ini ada real case, ya. Orangnya umur 50. Dia kerjanya main game, tidak kerja. Orang tuanya sangat sayang kepadanya. Suatu hari, ketika anggota keluarganya jatuh sakit, butuh bantuannya untuk bawa ke rumah sakit, dia nggak mau. Dia tidur, tidak peduli. Terakhir tetangga yang membawa membawa orang tersebut ke rumah sakit. Gila nggak? Jadi anak-anak yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya itu akan dikucilkan dari komunitas jika terjadi perkumpulan koloni. Kalau demikian, bagaimana bisa mengetahui si anak itu apakah dia itu orang yang cuek atau gimana? Berarti masing-masing orang tua mulai sekarang udah harus memperhatikan sikap dan tindakan anak mereka ya? Ya, didikan orang tua. Anak itu rusak karena didikan orang tua. 70% anak rusak karena orang tua, bukan karena diri anak itu sendiri. Ini menjadi pukulan bagi para orang tua yang mungkin orang tua merasa dia sayang dengan si anak, mau kasih yang terbaik. Tapi kalau ada efek yang tidak diinginkan, yang di luar kendali, itu jadinya membuat si anak itu tidak bisa apa-apa. Karena selama ini dia tuh udah biasa diservis, ya kan, biasa disediakan apapun. Mungkin suruh anak ini coba dulu dari mulai goreng telur. Bisa nggak itu ya? Atau masak nasi deh. Iya. Paling simple, ya kan salah satu pekerjaan rumah tangga. Kalau saya bisa mengulang waktu, saya akan menjadi chef. Karena di saat genting, yang paling bisa membuat orang bahagia adalah tukang masak. Iya. Aku bisa masak lah meskipun Kamu buat camp pengembangan bakat, ngajari anak-anak masak. Di mana-mana juru masak tidak pernah mati. Di perang kamu butuh juru masak, di Benar. kerajaan juru masak. Karena orang butuh makan untuk menyambung hidup. Ternyata tukang masak itu. Ya. Kalau terjadi peperangan, yang tidak mati itu cuma dua, selir sama juru masak. Kenapa begitu? Ya kalau saya menyerang negara kamu, juru masak ini saya ambil untuk masak di negara saya. Oke. Ngapain saya bunuh? Masuk Itu akal. aset. Oke. Saya serang negara kamu, istri-istri kamu jadi istri saya. Gitu. Yang mati itu ya yang prajurit, yang pemerintah. Iya. Yang jenderal-jenderalnya. Juru masak tidak pernah mati, selamat. Oh iya. Jadi para juru masak selamat. Pilihan Anda sudah tepat.
Jadi kita juga harus perdalam ilmu masak kita ya. Iya. Oke, jadi kedepannya kalau menurut Dalton itu mau membuat satu akademi ya, yang tujuannya adalah untuk menjaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mati lampu dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan geng Alpha ini? Anything about life skill. Jadi soft skill, life skill itu sangat penting. Mengapa? Ketika perang terjadi ataupun stabilitas negara tidak bagus, kamu akan kembali ke kampung dan bercocok tanam. Nah, kalau kamu tidak bisa dipakai, tidak bisa bermanfaat untuk komunitas, kamu akan mati. Ya. Life Karena skill. akan disingkirkan karena merasa menjadi beban. Karena Tidak. kalau orang hidup pasti dia harus makan. Nah, satu orang makan dengan 1000 orang makan, ya itu pasti beda dong. Jadi mau nggak mau akan dibuang bagi yang tidak berguna. Aduh, kok nggak enak sih pembahasan kita. tapi itu kenyataan ya, bisa terjadi menurut Dalton. It will happen. It will happen. Sekarang Iran sudah begitu. Cuman nggak tahu apakah itu terjadi di saat sekarang, dekat, atau berapa tahun lagi itu kita. Pokoknya setelah perang, things are not going back to normal like this again. Akan terjadi perubahan yang sangat besar. Ya, orang kaya itu ya nanti dunianya sangat penuh dengan AI, robot dan lain sebagainya. Orang yang bertahan hidup, mereka mulai dari nol, bercocok tanam, ya, start from zero. Ya, jadi kamu kebetulan kalau kamu di yang bagian kaya, mungkin kamu bisa bertahan di dunia yang serba canggih. Tapi kalau kamu middle low, kamu harus bertahan di start from zero. Ya, cuman perbandingan antara yang beneran kaya dengan yang middle low itu kan lebih banyak yang middle low. Pasti. Makanya Dalton mau membuat satu akademi supaya bagaimana membantu orang-orang middle low ini tetap bisa survive. Ya. Tujuan yang sangat mulia. Kita tunggu kapan kira-kira akan dilaksanakan akademi yang dimaksud. Bye-bye.